Setelah Indonesia merdeka, imigran Yaman yang hampir setengah abad membuat keributan itu menjadi bingung. Bertahan di Indonesia segen, pulang ke Yaman tak mau. Mufti Hadrol Maut saja dilawan dan direndahkan oleh Robitoh Alawiyah. Ketika citra imigran Yaman saat itu buruk sekali di mata pribumi, bahkan di mata dunia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dari Kiai Ali Badri. Saya akan mengaclok-aclok ya, bukan berurutan 19, 18, 17, bukan. Tapi di episode yang awal ini saya akan membacakan yang sangat krusial dan penting secepatnya untuk kita pahami. Sekarang saya akan membaca catatan yang ke-17. Menyikapi konflik habaib dan keluarga Wali Songo. Yang ke-17 dari Kiai Ali Badri sebagai salah satu duriyah Wali Songo ya. Ini berkenaan dengan Sumpah Pemuda dan betapa bebalnya Ba'lawi. Betapa bebal dan betapa ingin selalu ributnya Ba'lawi dari dulu. Tidak mau adanya perdamaian. Kita baca nih. Banyak yang bertanya pada saya tentang Sumpah Pemuda yang diprakarsai oleh Abdurrahman Rashid Baswedan. Katanya peristiwa itu diklaim oleh Ba'lawi Indonesia sebagai kontribusi imigran Yaman pada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka saya akan jelaskan kronologi dan tujuan Sumpah Pemuda Abdurrahman Rashid Baswedan. Di awal kita telah bicarakan bagaimana kekacauan kondisi imigran Yaman saat itu akibat pertikaian antara kaum Ba'lawi Indonesia di bawah naungan Robitoh Alawiyah dan kaum non-Ba'lawi di bawah Al-Irsyad. Singkat cerita, pertikaian itu bermula karena Ba'lawi imigran tidak mengesahkan pernikahan seorang India dengan Syarifah Ba'lawi yang terjadi pada tahun 1323 Hijriah atau sekitar 1906 Masehi. Pertikaian itu berlangsung hingga tahun 1942 setelah Jepang menjajah negeri ini dengan kejamnya. Berbagai upaya perdamaian gagal total. Penyebabnya adalah karena Robitoh Alawiyah tidak mau berdamai. Berkatalah Habib Ali bin Muhsin As-Saghab dalam kitab Al-Istizadah halaman 1383. Ini saya akan bacakan artinya ya. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saghab datang ke Jawa pada tahun 1336 Hijriah dan berusaha menengahi untuk mendamaikan sebagaimana yang beliau katakan atas 3 syarat yang beliau buat. Yang pertama, menjauhi caci maki. Yang kedua, apabila mereka berselisih tentang suatu hal agar kembali pada mazhab satu-satunya di Hadrol Maut, yaitu mazhab Syafi'i. Yang ketiga, agar saling memenuhi hak-hak sebagai sesama muslim. Kalangan Al-Irsyad langsung setuju dan menerima 3 syarat itu untuk berdamai. Sementara kalangan Robitoh Alawiyah justru mencari jalan untuk terus ribut. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah melihat adanya keinginan dari pihak Robitoh Alawiyah agar pertikaian itu terus berlangsung. Kakek saya, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, telah mengerahkan upaya yang luar biasa untuk mendamaikan mereka. Beliau pun menemui 2 kelompok itu, menyampaikan nasihat, menulis makalah, dan menggubah syair. Namun dari upaya itu beliau justru mendapatkan perlakuan menyakitkan. Aneh kan? Kalangan Al-Irsyad langsung setuju untuk berdamai, sedangkan kalangan Robitoh Alawiyah malah mencaci Habib Abdurrahman, seorang Habib yang sangat alim dan beliau adalah mufti Hadrol Maut. Robitoh Alawiyah mencaci Habib alim yang paling disegani oleh habaib Hadrol Maut. La haula wala quwata illa billah. Kenapa Robitoh Alawiyah menolak berdamai? Karena berdamai berarti Syarifah boleh menikah dengan pribumi atau non syahid.
Jadi tidak salah kalau ada yang mencurigai bahwa pemerintah Belanda ada main di balik sikap keras kepala Robito Alawiyah itu, yakni ada kaitannya dengan peraturan pemerintah kolonial Belanda bahwa imigran Yaman tidak boleh menikah dengan pribumi. Menyikapi konflik habaib dan keluarga Wali Songo yang ke-17 dari Kiai Ali Badri sebagai salah satu zuriat Wali Songo, ini berkenaan dengan Sumpah Pemuda dan betapa bebalnya Di mana peraturan itu telah diperkuat dengan fatwa Habib Utsman bin Yahya, seorang ulama Ba'alawi yang diangkat sebagai mufti Betawi oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah Habib Abdurrahman gagal dan pulang ke Yaman dengan tangan hampa, pertikaian antara Robito Alawiyah dan Al-Irsyad terus berlangsung, dan yang salah adalah Robito Alawiyah. Setelah itu masih banyak ulama habaib Yaman datang ke Jawa. Tentu saja tujuan mereka untuk mencoba mendamaikan pertikaian itu, namanya gagal total. Seperti Habib Ja'far bin Syekhan Asy-Syaghab yang datang ke Jawa pada tahun 1918 dan kemudian menetap di Pasuruan. Juga Habib Saleh Al-Hamid yang datang ke Jawa pada tahun 1921 dan kemudian menetap di Tanggul, Jember. Saya salut dengan beliau berdua. Mufti Hadrul Maut saja dilawan dan direndahkan oleh Robito Alawiyah. Namun mereka berdua masih mau mencoba mendamaikan Robito Alawiyah dengan Al-Irsyad. Mereka menunjukkan tanggung jawab yang besar dalam berdakwah. Mereka tetap datang ke Jawa walaupun dari awal melihat kemungkinan gagalnya lebih besar daripada kemungkinan berhasilnya. Berkat ketulusan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengganti keinginan mereka yang tidak tercapai itu dengan kemuliaan lain, yaitu berjuang bersama para kiai Jawa, berdakwah dan menghajar pribumi. Bahkan beliau berdua kemudian dikenal sebagai wali Allah. Pada tiap kelompok yang baik ada saja oknumnya. Begitu pula sebaliknya, pada tiap kelompok yang buruk ada saja yang baik. Ketika citra imigran Yaman saat itu buruk sekali di mata pribumi, bahkan di mata dunia, tentu ada juga yang baik walaupun namanya tidak dikenal. Setidaknya ada dua nama dari mereka yang sempat mencuat, dan kedua-duanya bukan dari kalangan Ba'alawi. Yang pertama dari keluarga Al-Amudi dan yang kedua dari kalangan Baswedan. Mereka berdua memiliki ide agar imigran Yaman itu melupakan kebangsaan leluhur di Yaman. Mereka berdua melihat akar masalah pertikaian ini adalah karena mereka membawa tradisi Yaman. Bahkan mereka berdua mengajak semua imigran Yaman untuk keluar dari pengkastaan yang dibuat oleh Belanda, di mana Belanda menempatkan imigran Yaman, imigran Arab dan Cina pada kasta kedua dan pribumi pada kasta ketiga paling rendah. Seandainya mereka menjadi seorang Indonesia dan merasa sebagai bangsa Indonesia, maka pertikaian ini akan mudah diatasi. Tentu saja kalau mereka merasa sebagai bangsa Indonesia, maka mereka akan lebih peduli pada perjuangan kemerdekaan daripada pertikaian gara-gara hal yang sangat tidak penting itu. Mereka bertikai dan tidak peduli dengan perjuangan kemerdekaan karena mereka tidak merasa sebagai bangsa Indonesia. Namun ide itu mendapat pertentangan yang sangat hebat dari hampir semua sesama imigran Yaman. Bahkan Al-Amudi hampir terbunuh oleh para penentangnya. Sedangkan Baswedan terus maju untuk menunjukkan ketidakterlibatannya dengan pertikaian memalukan itu, sekaligus menunjukkan keberpihakannya pada para pejuang, hingga ia pun bertekad membuat Sumpah Pemuda. Abdurrahman Rashid Baswedan dimusuhi oleh mayoritas imigran Yaman, baik Ba'alawi maupun non-Ba'alawi, sehingga ikrar Sumpah Pemuda hanya dihadiri oleh puluhan imigran Yaman saja. Ribuan imigran Yaman yang lain sama sekali tidak mendukungnya. Mereka lebih memilih dan lebih bangga kebangsaan Yaman daripada kebangsaan Indonesia. Maka sangat tidak layak kalau semua keturunan imigran Yaman yang sekarang ini mengaku keturunan pejuang, baik yang Ba'alawi maupun non-Ba'alawi, mereka tidak bisa menggandol nama besar Baswedan, apalagi mengklaim
bahwa Sumpah Pemuda dibuat oleh semua imigran Yaman. Nonsen, kata beliau. Lanjut, Sumpah Pemuda sama sekali tidak ada pengaruhnya untuk konflik imigran Yaman itu. Dan betapa ingin selalu ributnya dari dulu, tidak mau adanya perdamaian. Kita baca nih, banyak yang bertanya-tanya pada saya tentang Sumpah Pemuda yang diprakarsai oleh Abdurrahman Rashid Baswedan. Katanya peristiwa itu diklaim oleh Balawi Indonesia sebagai kontribusi migran Yaman pada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka saya akan jelaskan kronologi dan tujuan Sumpah Pemuda Abdurrahman Rashid Baswedan. Di awal kita telah bicarakan bagaimana kekacauan kondisi imigran Yaman saat itu akibat pertikaian antara kaum Balawi Indonesia di bawah naungan Robito Alawiyah dan kaum non-Balawi. Sumpah Pemuda justru menjadi masalah baru di kalangan mereka. Pertikaian memalukan imigran Yaman itu terus berlangsung hingga Jepang menduduki negeri ini pada tahun 1942. Serangan Jepang dan kekalahan Belanda membuat situasi negeri ini jauh lebih mencengangkan, mencekam. Karena Jepang menjajah negeri ini lebih keji daripada Belanda. Hal ini membuat imigran Yaman juga ketakutan hingga berhentilah pertikaian mereka yang sangat tidak penting itu. Kita husnuzon saja bahwa dengan Sumpah Pemuda itu Baswedan memang tulus untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia, walaupun tujuan utama lahirnya Sumpah Pemuda adalah untuk mendamaikan bangsanya sendiri, yakni sesama imigran Yaman yang sedang bertikai itu. Setelah Indonesia merdeka, imigran Yaman yang hampir setengah abad membuat keributan itu menjadi bingung. Bertahan di Indonesia segen, pulang ke Yaman tak mau. Namun para kiai berbesar hati menerima mereka dan memberikan rekomendasi pada pemerintah Indonesia agar imigran Yaman itu diterima sebagai bangsa Indonesia. Sejak saat itulah keluarga besar Robito Alawiyah dan keluarga besar Al-Irsyad resmi berbangsa Indonesia. Namun saya melihat resminya itu hanya di KTP saja, karena sampai sekarang mereka dengan pribumi asli tetap saja seperti minyak dan air. Kemudian banyak orang yang meminta saya menceritakan tentang Wali Songo yang awalnya mereka juga imigran. Oh ya, ada yang menganggap kalimat imigran itu konotasinya tidak baik. Entah kenapa. Menurut Wikipedia, imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara ke negara yang lain, apapun tujuannya, di mana ia bahkan merupakan warga negara, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada pindahnya untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Dalam bahasa Arab, imigrasi adalah hijrah. Pelaku imigrasi atau imigran adalah muhajir. Maka kedudukan imigrasi tergantung tujuannya. Kalau ulama yang berimigrasi untuk dakwah biasanya disebut al-muhajir ilallah, seperti Sayyid Ahmad al-Muhajir dan Wali Songo. Kalimat ilallah merujuk pada sabda Rasulullah SAW. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.